Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, masalah meringkas salat atau meringankan bacaan imam ini hukumnya masyru', disyariatkan. Rasulullah SAW berkata kepada Uthman bin Abi Al-As bin Abil As, "Umma qaumaka, imamilah kaummu." Qala qultu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni ajidu fi nafsi syai'an. Ya Rasulullah, sungguhnya saya mendapatkan kekhawatiran di dalam diriku. Ya, qala udunuh, dekatkanlah dia. Maka berkatalah Nabi SAW, dekatkan dia kepadaku. Fajallasani baina yadayhi. Kemudian Utsman bin Abil As didekatkan, didudukkan di hadapan Nabi SAW. Thumma wada'a kaffahu fi sadri. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di mana? Di dadaku, baina thadiyaya, di antara kedua dadaku. Nah, di sini, di dadaku, bagian sadr. Thumma qal, kemudian qal tahawwal, putar, balik, berbaliklah. Ya, fawada'aha fi dhahri baina katifayya, di sebelah sini. Kemudian beliau meletakkan di punggungnya Utsman bin Abil As, tangan beliau. Ya, baina katifayya. Maksudnya untuk memberikan kepercayaan diri. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepercayaan diri kepada Utsman bin Abil As untuk mengimami kaumnya. Taib. Nah, di sini terdapat tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Bagaimana seorang muallim, seorang guru, seorang murabbi memberikan semangat kepada muridnya agar dia memiliki kepercayaan diri. Memiliki kepercayaan diri. Kalau misalkan seorang guru sudah memandang, dia sudah pantas. Berikan kepercayaan. Karena memang tidak semua orang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ya. Taib. Kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Umma qaumak, imamilah kaummu. Kemudian Nabi SAW berbicara secara umum, faman amma qauman falyukhaffif. Barang siapa yang mengimami suatu kaum, maka ringkaskanlah. Wa inna fihim al-kabira. Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang tua. Wa inna fihim al-maridha, dan sesungguhnya di antara mereka ada orang yang sakit. Wa inna fihim ad-dha'ifa, sesungguhnya di antara mereka juga ada orang yang lemah. Wa inna fihim dzal hajah, sesungguhnya di antara mereka ada orang yang memiliki keperluan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu, jika seorang di antara kalian salat sendiri, fal yusalli kaifa syaa, maka salatlah dia sesuai apa yang diinginkan. Panjangkanlah sesuai apa yang diinginkan. Tapi ketika mengimami manusia, maka harus perhatian dengan apa? Dengan jamaah. Dengan jamaah. Ya, apalagi yang perlu kita perhatikan seperti yang banyak anak kecilnya itu adalah sholat maghrib. Ya, ketika sholat maghrib, maka kita ringkas bacaan gitu, kita ringkas karena ada anak kecil. Ada juga orang tua gitu ya. Kalau orang tua kita baca surat panjang-panjang, maka bagaimana? Maka ya maka nanti ngomel di belakang, ngomel dia, ini sholatnya panjang sekali, gini. Menggerutu ya. Ini orang yang tua, kadang orang yang tua sudah pegel kakinya gitu. Begitu pula ada orang yang sakit. Orang yang sakit yang mana dia ya memaksakan dirinya tetap untuk sholat di masjid. Ada saja orang yang sakit, entah sakit perut, sakit mata, sakit apa? Sakit hati. Sakit apa lagi? Ya sakit-sakit yang lain, entah sakit kaki, diabetes, atau asam urat, atau darah tinggi.
atau yang lainnya, maka harus diperhatikan. Atau misalkan ada yang keseleo, ya, ada orang yang sakit, ini harus menjadi perhatian kita, Begitu pula ada yang siapa? Yang dhaif, orang yang lemah. Orang yang lemah, fisiknya memang lemah. Dia tidak sakit tapi fisiknya lemah. Dan ada juga orang yang punya keperluan. Nah, di sini ayo lihat pada hadis yang kita bahas sekarang ini nomor 18 dari buku kita ini. Hadis ini berbicara tentang dzal hajah, orangnya kuat tapi dia punya apa? Punya keperluan. Apa keperluannya? Mengambilkan air untuk minumnya onta. Kalau onta tidak diberi minum, nanti bisa jadi kabur di waktu malam, dan onta itu sangat kuat, ya. Onta itu sangat kuat. Jadi di sini orang yang punya keperluan. Kalau kita lihat ketika kita menjadi imam, siapakah yang paling kita perhatikan? Yang paling tidak mampu di sana. Yang paling tidak mampu sholat panjang. Jadi kita lihat di sana kalau ada misalkan ada orang yang sakit, ya, atau anak kecil gitu ya, maka kita perhatikan. Dan ada juga pengecualian misalkan di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren juga memang biasanya lebih panjang bacaan-bacaan sholatnya. Cuma juga jangan terlalu panjang. Karena di sana ada anak kecil, ada orang tua gitu kan. Yang katakanlah mana yang panjangnya tersebut menjadi kebiasaan, maka tidak mengapa kita panjangkan seperti itu. Tapi kalau misalkan panjangnya tidak menjadi kebiasaan, biasanya orang misalkan sholat subuh hanya membaca satu halaman atau satu wajah, satu muka. Kalau bahasa di mushaf itu satu muka atau satu halaman. Kemudian rakaat berikutnya juga satu halaman. Kemudian dia sendiri membaca misalkan 2 halaman atau 2 halaman setengah dalam satu rakaat. Kemudian rakaat berikutnya juga 2 halaman, maka tidak menjadi kebiasaan. Maka ini tentunya akan terasa panjang bagi jamaah. Tapi kalau misalkan ya walaupun di pondok pesantren dia memiliki constanity atau ketetapan yang secara adat itu adalah ringan di daerah tersebut, maka dia memakai adat tersebut. Tetapi kalau misalkan kita di masjid umum, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, berada di masjid, ya banyak orang awam di sana, banyak orang yang ya katakanlah syukur-syukur kalau sholat berjamaah, maka tentunya kita harus ya memperhatikan sholat. Kalau yang biasa kita membaca satu halaman, maka kita baca misalkan setengah halaman. Kalau misalkan masih berat juga, maka baca 1/4 halaman ya dari Al-Quran. Maka seperti itu kita lakukan sesuai kondisi masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadi patokan kita, yang menjadi patokan kita adalah orang yang paling terlemah, orang yang paling ya membutuhkan. Jadi batasannya bagaimana kita sangka, bagaimana prasangka kita kalau kita misalkan dalam keadaan seperti ini, ya kira-kira sanggup apa tidak mereka mengerjakannya.